Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya, April Hadi dengan NIM L1A1 20109 dari kelas R003C, Prodi Kehutanan, Fakultas Pertanian, Universitas Jambi. Di sini saya akan memenuhi tugas ilmu sosial dan budaya dasar pada mata kuliah pertemuan ke-6. Langsung ke share screen materi. Tugas ilmu sosial dan budaya dasar pertemuan ke-6 yaitu manusia dan peradaban. Manusia dan peradaban yang saya bahas dan saya angkat pada kali ini, yang pertama yaitu hakikat peradaban, yang kedua manusia sebagai makhluk beradab dan masyarakat beradab, yang ketiga dinamika peradaban sosial dan gelombang perubahan peradaban manusia, yang keempat problematika peradaban global pada kehidupan manusia. Masuk yang pertama yaitu hakikat peradaban. Peradaban berasal dari adab, yang dapat diartikan sebagai sopan, budi pekerti, luhur, mulia, berakhlak, yang semuanya menunjukkan pada sifat tinggi dan mulia. Peradaban ini merupakan tahap tertentu dari kebudayaan masyarakat tertentu lah, yang telah mencapai kemajuan tertentu, yang dicirikan oleh tingkat ilmu, pengetahuan, teknologi, dan seni yang telah maju. Dan tinggi rendahnya peradaban suatu bangsa sangat dipengaruhi oleh faktor kemajuan teknologi, ilmu pengetahuan, dan tingkat pendidikan. Contohnya saja peradaban pada zaman dulu, yaitu piramida di Mesir, tembok raksasa di Cina, dan Candi Borobudur di Indonesia. Masuk yang kedua yaitu manusia sebagai makhluk beradab dan masyarakat beradab. Manusia beradab adalah manusia yang bisa menyelaraskan antara cipta, rasa, dan karsa. Kailan 2002 menyatakan manusia yang beradab adalah manusia yang mampu melaksanakan hakikatnya sebagai manusia. Manusia sendiri memiliki arti yaitu makhluk yang beradab sebab dianugerahi harkat, martabat, serta potensi kemampuan yang tinggi. Lanjut yang ketiga, dinamika peradaban sosial dan gelombang perubahan peradaban manusia. Menurut Arnold Y. Toynbee, seorang sejarawan asal Inggris, lahirnya peradaban itu diuraikan dengan teori challenge and response. Peradaban ini lahir sebagai respon atau tanggapan manusia yang dengan segenap daya upaya dan akalnya menghadapi dan menaklukkan serta mengolah alam sebagai tantangan, guna mencukupi kebutuhan dan melestarikan keberlangsungan hidup. Ada 3 gelombang perubahan peradaban manusia, menurut Alvin Toffler. Yang pertama, peradaban teknologi pertanian. Dalam gelombang ini, manusia menemukan dan menerapkan teknologi pertanian, berlangsung mulai 800 sebelum Masehi sampai dengan 1500 Masehi. Gelombang kedua, peradaban teknologi industri. Masa ini dimulai dengan penemuan mesin uap, berlangsung mulai 1500 Masehi sampai 1970 Masehi. Gelombang ketiga, peradaban informasi, ditandai dengan kemajuan teknologi informasi yang memudahkan manusia untuk berkomunikasi dalam berbagai bidang, berlangsung mulai 1970 Masehi sampai dengan sekarang. Lanjut yang keempat, problematika peradaban global pada kehidupan manusia. Pengaruh globalisasi sebagai fenomena abad sekarang memberi implikasi yang luas bagi semua bangsa dan masyarakat internasional. Globalisasi digerakkan oleh kemajuan yang pesat dalam teknologi, transportasi, dan informasi serta komunikasi, dan didukung teknologi, komunikasi, dan transformasi yang canggih. Dampak globalisasi akan sangat luas dan kompleks. Dampak globalisasi terdapat aspek positif dan negatif pada peradaban kehidupan manusia. Yang pertama, aspek positif globalisasi pada peradaban kehidupan manusia. Yang pertama, kemajuan teknologi komunikasi dan informasi
mempermudah manusia dalam berinteraksi. Yang kedua, kemajuan teknologi komunikasi dan informasi mempercepat manusia untuk berhubungan dengan manusia yang lain. Yang ketiga, manusia, teknologi, berkomunikasi, informasi, dan transportasi meningkatkan efisiensi. Adapun aspek negatif globalisasi pada peradaban manusia. Yang pertama, masuknya nilai budaya luar yang akan menghilangkan nilai-nilai tradisi atau adat suatu bangsa dan identitas suatu bangsa. Yang kedua, eksploitasi alam dan sumber daya lain akan memuncak karena kebutuhan yang makin besar. Yang ketiga, dalam bidang ekonomi, berkembang nilai konsumerisme dan individual yang menggeser nilai-nilai sosial masyarakat. Sekian yang dapat saya jelaskan dalam materi manusia dan peradaban. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.